Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Nuwasil fi syarhi kitab Baqaratul Tarif bil Muhim min at-Tasrif li Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Jakani Asy-Syinkiti rahimahullah. Nah, terakhir kita sudah selesaikan kita sudah sebutkan terkait dengan wazan dari masdar mim, isim zaman dan isim makan dari sulasi, ya. Apa kesimpulannya? Kalau fa'ala patokannya mudhari, ya. Untuk yaf'ulu sama yaf'alu apa wazannya? Maf'alun. Nah, kalau yaf'ilu tergantung masdarnya maf'alun, isim zaman isim makannya maf'ilun. Baik. Kemudian untuk misal waw maf'ilun, untuk naqis maf'alun. Kalau keduanya bertentangan maka lebih kuat naqis. Baik, ini khulasah terkait dengan masalah ini sebelumnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, waksirhu min dzarfiz zamani wal makan. Ini lanjutannya. Wa ghairu ma marra minal maksuri yuftahu fil masdari duna zuri. Wa ghairu ma marra, selain dari yang sebelumnya. Maksudnya apa? Selain dari dhamma sama fathah, selain yaf'alu sama yaf'ulu, berarti kasrah. Yaf'ilu, ya, minal maksuri berupa kasrah yaf'ilu, maka yuftahu, maka maf'alnya di fathah. Fil masdar, kalau dia masdar dibaca maf'alu duna zuri, tanpa ada, ini bukan kebohongan, duna zuri, ini betul-betul maf'al. Waksirhu min dzarfiz zamani wal makan. Tapi kalau zarf zaman dan makan maka dikasrah, dikatakan maf'il. Nah, wa ma siwa hadza syudzudhu istaban. Nah, selain dari kesimpulan ini, kalau ada yang keluar dikatakan syadz. Apa tuh syadz? Definisinya menyelisihi kias, menyelisihi wazan, tapi belum tentu salah. Belum tentu salah. Ya, jadi ketika dikatakan syadz maksudnya khilaful qiyas, menyelisihi wazan aturan yang berlaku. Nah, syadz itu belum tentu salah. Karena kadang syadz itu sumbernya apa? Sama, didengar dari orang-orang Arab. Aturannya begini tapi yang didengar dari orang Arab kayak gitu. Nah, itu yang dipakai, bukan yang qiyas, bukan yang wazan. Baik. Jadi kalau ada yang keluar dari sini, maka apa? Itu syudzudhu istaban. Itu syadznya jelas, istabana. Ya, syadz. Baik, wallahu taala alam bissawab. Sudah ya? Contoh misalnya yang syadz. Contohnya misalnya kayak hamida, memuji. Apa fi'il mudhari'nya hamida? Yahmadu. Kalau kita pakai kias, masuknya di mana? Hamida yahmadu masuknya di mana? Maf'al, di atas. Masuknya di maf'al. Seharusnya apa dibaca? Mahmadun. Baik, dibaca mahmadun. Tapi didengarkan juga dari orang Arab mahmidun. Ya, mahmidun, atau kalau masdarnya mahmadatun, mahmidatun, ya. Baik. Didengarkan dari orang Arab mahmadun, ya, atau mahmadatun, didengarkan juga mahmidatun. Tamar butuhnya cuekin saja, artinya kayak madrasatun, asalnya madrasun gitu. Kalau hamida yahmadu secara qiyas seharusnya apa? Mahmadun, tapi didengarkan juga dari orang Arab apa? Mahmidun. Maka seharusnya mahmadatun tapi didengarkan juga mahmidatun, maf'il. Maka di sini dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya boleh. Baik. Contoh lain, dabba. Dabba. Apa mudhari'nya? Dabba yadibbu. Dabba yadibbu. Seharusnya apa? Seharusnya apa? Masuk di mana? Yaf'ilu. Ya kan? Sebentar. Dabba yadibbu. Iya.
Seharusnya apa? Seharusnya masuk di mana, di yafilu, ya di bu. Nah, untuk masdar apa? Maf'al, ya apa? Madabbun. Tapi didengarkan dari orang-orang Arab di kasrah. Baik, madibbun gitu. Taib. Atau pakai tamar buta, madabbatun, madibbatun. Nah. Sudah ya? Kemudian apalagi misalnya contohnya kaburo atau kabiro. Kalau kaburo itu kan dia sifat yang selalu melekat ya. Kaburo artinya apa? Sombong atau besar. Kaburo artinya besar. Kalau kabiro usia tua. Apa bedanya kaburo dengan kabiro? Kalau faula itu sifat bawaan. Kaburo ya ini besar, ukuran, bentuk, tinggi, lebar, besar ya kan? Ya, itu kaburo. Kalau kabiro sifat tapi bukan bawaan, yaitu tua. Kabiro tua. Ya, karena asalnya kan orang tidak tua terus, kan begitu? Tidak selamanya tua. Nah, untuk kabiro mudhari'nya adalah yakbaru. Kabiro yakbaru. Seharusnya apa? Makbaru, tapi didengarkan dari orang Arab makbiru. Ya, makbir. Baik. Ini contoh-contoh yang keluar. Jadi kalau keluar dari kaidah berarti syadz. Ya, syadznya itu alasannya karena didengarkan dari orang-orang Arab. Paham ya? Kapan didengarkan dari orang Arab, maka itu yang didahulukan. Paham? Itu yang didahulukan. Yang sama namanya, sama dari orang Arab itu didahulukan. Ya. Walaupun kadang dua-duanya boleh. Boleh yang kias, boleh yang apa? Boleh yang kias, boleh yang sama. Itu tafsilnya nantilah. Tapi kalaupun boleh dua-duanya, lebih afdal apa? Bagusnya pakai sama dari orang Arab. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, ini selesai. Jadi selain daripada apa yang disimpulkan di sini, itu semuanya syadz. Kalau ada keluar syadz. Makanya yang penting bagi kita menghafal ini. Paham? Menghafal kaidah. Kalau ada yang keluar, misalnya baca begini terus gurunya bilang enggak, samanya begini. Nah, maka itu ditandai. Karena yang seperti itu jarang. Paham ya? Tidak banyak yang syadz itu. Kebanyakan yang ikuti kaidah. Baik. Baik, yang terakhir qala rahimahullah. Wa ghairus sulasi, ghairus sulasi gampang. Enggak perlu ribet-ribet ingat-ingat kayak gini nih. Yaf'alu karena apa namanya? Ghairus sulasi cuma satu mudhari' yang tidak ada kemungkinan gitu. Ghairus sulasi kamuf'alin yaji. Nah. Muf'al di situ keliru. Di sini seharusnya labas. Kamuf'alin yaji kamukramin wa mudkhalin wa mukhraji. Kata beliau, kita sebut dulu di kitab, baru di nuskha yang lainnya ya. Wa ghairus sulati, untuk masdar mimi, perhatikan, masdar mimi isim makan, isim zaman untuk yang ghairu sulasi, maka wazannya adalah muf'al. Apa maksudnya muf'al di sini? Kan tidak mungkin muf'al ya. Ya, kalau kayak misalnya qata'ah, masa muf'al? Kan enggak ya. Coba maksudnya muf'al di sini adalah isyarat kepada isim maf'ul. Isim maf'ul. Karena kemarin disebutkan untuk ghairus salati, salah satunya apa? Untuk apa namanya? Isim apa kemarin? Isim maf'ul untuk ghairus salati itu ain fi'ilnya di fathah. Kalau isim fa'ilnya di kasrah. Misalnya apa? Kayak muksimun, muksamun, muksim fa'il, muksamun maf'ul. Nah, maka maksud kalimat di sini wa ghairus sulati ka muf'alin yaji. Muf'al di sini bukan wazan muf'al yang dibicarakan, tapi maksudnya isim maf'ul.
isim maf'ul. Maksudnya semua fiil-fiil yang ghairu sulasi, yang fauqa sulasi, mau itu rubai mujarrad atau mulhaq kepada rubai atau sulasi mazid, semua masdarnya isim zaman, isim makannya apa? Isim maf'ul, mengikuti isim maf'ulnya. Contohnya di sini kamu mukramin wa mudkhalin wa mukhrajin. Lihat. Apa fi'il madinya mukram? Akrama. Akrama yukrimu. Apa isim fa'ilnya kemarin? Mukrimun. Isim maf'ulnya mukramun. Nah, isim maf'ulnya mukramun itu juga masdar mimnya, itu juga isim zamannya, itu juga isim makannya. Lihat. Mudkhal, apa fi'il madinya? Mudkhal. Adkhala, rubai kan? Fauqa sulasi. Adkhala yudkhilu. Apa isim fa'ilnya? Di kasrah. Mudkhilun. Isim maf'ulnya di fathah. Mudkhalun. Nah, mudkhalun juga yang dipakai untuk masdar mimi, isim zaman, isim makan. Paham? Wa mukhrajun. Wa mukhraji. Mukhraj dari kata akhraja. Akhraja yukhriju. Apa isim fa'ilnya? Mukhrijun. Isim maf'ulnya mukhrajun di fathah. Nah, mukhrajun juga yang dipakai untuk masdar isim zaman, isim makan. Paham ya? Maka perhatikan kalimat penulis di situ, kamaf'ali itu contoh ka, makanya dikatakan ka. Tidak dikatakan wazannya maf'al, enggak. Tapi katanya kamaf'al, sama seperti maf'al, yakni wazannya isim maf'ul. Kenapa? Karena untuk sulasi yakni sulasi ziyada harfin wahid khusus af'ala ini wazan isim maf'ulnya apa? Muf'al. Nah, di nuskha yang lain lebih jelas sebenarnya. Perhatikan di nuskha yang lain perbaikannya. Wa ghairu tsulasi kasmi maf'ulin yaji. Min fi'lihi kamudkhalin wa mukhrajin. Hapus dulu. Sudah ini kan? Sudah. Perasaan antum terus yang piket. Ustaz berapa kah? Berapa kah hapus dia terus? Atau kebetulan bertepatan ya? Ya. Baik. Ini lebih bagus kalau mau yang dihafalkan ya. Penggantinya di situ. Ghairu as-sulati maf'ulun apa? Ghairu as-sulati kasmi maf'ulin yaji. Terus ghairu as-sulati kasmi maf'ulin yaji. Terus sama seperti min fi'lihi kamudkhali wa mukhraji. Nah, min fi'lihi. Nah, dah. Ini ralatnya, kalau lebih bagus ini daripada yang tersebut di buku. Karena muf'al nanti orang berpikir muf'al lagi gitu. Padahal yang dimaksud adalah apa? Isim maf'ulnya. Jadi ghairu tsulasi kasmi maf'ulin yaji min fi'lihi kamudkhali wa mukhraji. Untuk yang ghairu tsulasi ini perbaikannya ya. Ghairu tsulasi kasmi maf'ulin yaji. Selain yang sulasi, yakni fauqa sulasi maksudnya, untuk yang wazan lebih dari 3, kasmi maf'ul, maka masdar mimnya, isim zamannya, isim makannya sama seperti isim maf'ulnya. Kasmi maf'ul yaji, datang, yakni sama seperti isim maf'ulnya. Min fi'lihi, sama seperti isim maf'ul dari fi'ilnya. Kamudkhali wa mukhraji, seperti mudkhali dan mukhraji. Nah, kemarin itu sudah pelajari isim maf'ul.
untuk ghairu sholati. Nah, aqama wazan af'ala, aqama. Apa kemarin isim maf'ulnya? Kalau isim fa'ilnya aqama, muqwimu menjadi muqimu. Isim maf'ulnya muqamu. Nah itu juga masdar mimnya muqamu, isim zamannya muqamu, isim makannya muqamu. Wazan af'ala. Baik. Ahsana. Apa isim maf'ulnya? Muhsin kalau kasrah fa'il. Muhsin isim maf'ulnya muhsanun di fathah, muhsan. Nah, itu juga isim maf'ul, isim apa? Masdar mimnya, isim alahnya, isim zamannya, isim makannya, muhsan. Untuk yang wazan fa'ala. Baik. Contohnya misalnya apa? Qatta'a. Apa isim fa'ilnya? Muqatti'un. Isim maf'ulnya muqatta'un. Nah, itu juga muqatta'un adalah apa? Masdar mimi, isim zaman, isim makan. Baik, qarraba mendekatkan. Kalau yang mendekatkan isim fa'il muqarribu, isim maf'ulnya muqarrabu. Muqarrabu juga isim masdar mimi, kemudian isim fa'il, isim zaman, isim makan. Dah. Yang fa'ala, contohnya misalnya apa? Isim fa'ala wa'ada, yuwa'idu. Isim fa'ilnya muwa'idun, isim maf'ulnya muwa'adun. Muwa'adun itu salah. Baik, yang misal waw tidak berlaku di ghairu sulasi ya. Yang misal waw tadi cuma di sulasi, paham? Ini ghairu sulasi terkait dengan itu. Qatala, yuqatilu. Isim fa'ilnya kan gampang, dari mudhari iya-nya diganti dengan apa? Diganti dengan mim. Kemudian sebelumnya dikasrah, muqatilun, yuqatilu, muqatilun. Isim fa'il, isim maf'ul di fathah, muqatalun. Nah, muqatal juga isim masdar mimi, isim zaman dan isim makan. Baik, gampang selesai. Demikian pula kayak istakhraja. Istakhraja isim fa'ilnya dari mudhari, istakhraja yastakhriju ganti mim, mustakhrijun. Isim maf'ulnya di fathah, mustakhrajun. Nah, mustakhraj juga masdar mimi, zaman sama makan. Baik, ta'allama yata'allamu, muta'allimun isim fa'il, isim maf'ulnya muta'allamun. Muta'allamun juga masdar mimi, isim zaman, isim makan. Pokoknya semua yang lebih dari sulasi, masdar mimnya, isim zamannya, isim makannya sama seperti isim maf'ul. Paham sini? Sama kan? Selesai. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu taala. Sudah kan? Jadi kesimpulannya adalah untuk ghairu sulasi sama dengan isim maf'ul. Baik? Untuk ghairu sulasi sama dengan isim maf'ul. Dalam hal masdar mimi, isim zaman sama isim makan. Isim maf'ul sudah berlalu, tidak usah kita bahas, kita ulang lagi. Baik. Qala rahimahullah faslun fi bina ismil ard. Fasal tentang bina. Ingat bina di sini bangunan, bukan bina di i'rab. Kalau bina di i'rab kan harokat, tidak berubah. Ini bina. Di sorof itu bina artinya bangunannya, wazannya. Wazan. Faslun fi bina'i ismil ard. Fasal tentang wazannya isim-isim tanah, isim-isim bumi. Apa maksudnya ismul ard? Ini istilah ya. Ismul ard itu maksudnya isim yang menunjukkan sesuatu itu banyak didapatkan di bumi, di tanah, di bumi lah. Gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu
kita mau ungkapkan bahwa ini banyak ditemukan di bumi, maka kita datangkan dalam bentuk wazan ismil ard. Misalnya serangga banyak di bumi. Baik, kita mau katakan ada banyak semut di sini. Baik, ada banyak semut di daerah sini nih. Nah, kita datangkan dalam bentuk apa? Wazan isim ard. Atau misalnya di sini banyak semak-semak. Baik, rumput-rumput. Maka didatangkan dengan apa? Wazan ismul ard. Pasal sini itu maksudnya isim ard. Jadi isim ard itu menunjukkan isim tersebut banyak ditemukan di apa? Benda tersebut banyak ditemukan di bumi. Baik. Qala rahimahullahu taala, kita bacakan wa maf'alatun bil fathi maf'atun likasratin fil ardi qaisan tati wa af'alat muf'ilatun bid-dhammi lahu ghairu sulati nadiran bihi ja'ala. Wa af'alat muf'ilatun bid-dhammi ghairu sulati nadiran bihi ja'ala. Ya, terjemahkan dulu. Wa maf'alatun bil fathi, di fathah. Apanya di fathah? Mimnya maksudnya. Wa maf'alatun dengan di fathah mimnya. Ma'a maf'atun, juga wazannya maf'atun. Baik, wazannya apa? Maf'atun. Ini gunanya apa? Maf'alatun sama maf'atun likasratin fil ard, untuk menunjukkan itu banyak ditemukan di bumi. Kaisan tati, kais yani kiasnya. Tati datang kiasnya seperti itu. Ya. Apalagi wa af'alatun muf'ilatun bid-dhammilah. Juga bisa dengan af'alat dan muf'ilah. Di dhamma mimnya bid-dhammilah. Ghairus sulasi nadiran bihi ja'ala. Dan selain sulasi, yang lebih dari sulasi, jarang dijadikan isim al-ard. Nah, jadi isim ard ini mainnya cuma di fa'ala, fa'ila sama fa'ula, sulasi saja. Jarang ditemukan ada isim ard asal fi'il madinya rubai atau sulasi mazid, jarang. Ya, itu maksud dari kalimat ghairus sulasi nadiran bihi ja'ala. Yang bukan sulasi nadir, jarang dijadikan isim ard. Baik. Nah, untuk fasal ini kita hanya bermain di fa'ala, fa'ila dengan fa'ula, sulasi. Nah, itu pun tidak dibedakan. Tidak dibedakan kalau di dhamma fa'ula, fa'ala sama fa'ila apa? Enggak. Langsung disebutkan wazannya empat-empatnya. Yang pertama apa? Maf'alatun, yang kedua maf'atun, yang ketiga af'alat, yang keempat muf'ilah. Dah. Tinggal dipilih salah satu dari empat ini. Jadi kalau kita ingin menunjukkan sesuatu itu banyak ditemukan di bumi, maka tinggal dirubah menjadi salah satu dari empat wazan ini, yaitu maf'ala, af'ala, muf'ilah. Iya. Contoh misalnya, kalau dikatakan di hutan ini banyak hewan buasnya. Di hutan ini banyak hewan buasnya. Dikatakan begini, apa hewan buas? Apa hewan buas? Sibak. Ya. Apa kata dasarnya? Sin, ba dengan ain. Ain fiil, fa fiil, ain fiil, lam fiil. Baik. Kalau kita mau katakan di hutan ini ada banyak hewan buas, kita katakan apa? Ya, kita katakan hadhil ghaba. Hutan ini hadhil ghaba, banyak hewan buasnya. Kita datangkan contoh wazan yang pertama apa tadi? Maf'alatun. Kita katakan hadhil ghaba masba'atun. Nah, orang sudah paham? Enggak usah antum bilang fi hadhil ghaba kathirus siba atau kathirus sabu. Di hutan ini banyak sabu, tidak perlu. Cukup katakan saja hadhil ghaba tu masba'ah. Nah, orang sudah tahu banyak sibaknya. Baik, karena wazan maf'ala semacam ini masba'ah ini merupakan wazan ismul
ismul arab, yakni sesuatu yang banyak ditemukan di tempat itu. Jadi hadhil ghabatu masba'atun, artinya hutan ini banyak hewan buasnya. Ya. Kalau banyak harimaunya, singanya, apa kalau banyak harimaunya, singanya? Banyak singanya, apa? Apa bahasa Arabnya singa? Asad, berarti maksadatun, banyak singanya. Lihat. Contoh wazan yang kedua maf'atun. Baik. Jadi wazan ismul arab. Ada berapa yang pertama? Maf'alatun ya. Di doma fa-nya. Yang kedua maf'atun. Dihilangkan namanya? Lamnya. Yang ketiga apa yang ketiga sebutkan? Af'alat. Af'alat. Dan yang terakhir ini ya, di kasrah. Mif'alatun. Contohnya maf'alat tadi apa? Masba'ah atau sada. Banyak hewan buasnya, banyak singanya. Baik. Ditambah maf'at ya, apa? Iya maf'at, bukan dia bilang maf'at. Maf'at. Baik. Contohnya ini merah buahnya. Maf'at. Contohnya misalnya maksatun. Maksatun dari kata kisah. Apa kisah? Kisah. Apa? Kayak timun. Iya. Timun. Apa bunte ya? Timun atau yang semacamnya lah, untuk begitu yang Nabi SAW biasa makan dengan korma. Iya. Kisah. Baik. Kalau dikatakan ini tanah banyak, misalnya di kebun apa namanya? Kebun timun, misalnya dikatakan hadhil ardu maksatun. Baik, hadhil ardu maksatun. Tanah ini banyak ininya. Atau misalnya ini daerah biasa ditanami apa namanya? Korma misalnya. Ya, korma atau yang lainnya. Jadi maf'alatun, yang kedua maf'atun, contohnya maksatun. Nah, berikutnya af'alat. Af'alat, contohnya aksyabatil ard. Tanah itu aksyabat, banyak ushbnya. Apa itu ushb? Tadi apa namanya? Rambut-rambut apa namanya? Semak-semak atau rambut-rambut liar gitu ya. Nah, dikatakan aksyabatil ardu fa'il. Maka maksudnya apa? Tanah itu banyak ya ushbnya, al-ushb, aksyabat. Baik. Apalagi contohnya? Abaqalat. Artinya apa? Banyak bakalnya. Apa bakal? Sayuran. Baik. Ini tanah kebun sayur misalnya, banyak sayur-sayurannya, dikatakan abaqalat. Dah. Dan yang terakhir wazan apa? Muf'ilah. Iya.
Wazan muf'ilah. Dhamma. Yang tadi bahasanya? Iya, bidom, afwan. Muf'ilah bukan. Muf'ilah. Muf'ala ya. Kalau tadi yang tadi iya, bil fathi maf'ala. Ini juga sama. Muf'ala. Ini juga sama. Misalnya mu'syabah. Mu'syabah artinya yang sama seperti a'syabah sama mu'syabah sama. Ya. Yaitu apa? Yang banyak usmnya. Apalagi kalau baqala muqbalah. Ya, yang banyak bakalnya dan seterusnya. Baik, saya kira gampang ini ismul ard. Jadi ini dari kata bendanya, kata isimnya kita rubah jadi wazan apa? Wazan salah satu dari wazan ini. Nah, sebentar. Situ ada harakatnya enggak? Wa af'a muf'ilah. Muf'ilatun berarti mu'syibatun. Muf'ilah. Ya, jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi ada 4 wazan untuk ismul ard. Yang pertama maf'alatun, yang kedua maf'atun, yang ketiga af'alat, dan yang keempat muf'ilah. Muf'ilah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu saya. Naktabi sallallahu alaihi wasallam.